Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bu Ida, pengurus semuanya, adik-adik yang dirahmati Allah, apa kabar? Alhamdulillah. Saya belum ditulisin nama-namanya Bu ya. Lupa ya. Nanti nama-namanya tulisin WA kan saya biar saya mantrain ya. Insyaallah dimantrain baik ya. Didoakan maksudnya. Ya, lupa terus ya. Saya nanti akan saya cek ya kalau pertemuan berikutnya ada biar saya bisa baca nama-namanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ketemu kapan Bu? Sebulan yang lalu atau 2 bulan ya? 2 bulan yang lalu. Masih ingat gak temanya apa? Coba dilihat catatannya yang sempat mencatat ya. Apa kira-kira 2 bulan yang lalu kita membahas apa dan kira-kira sudah dijalankan atau belum? Yang mendoakan ketika ketemu orang. Mendoakan. Terus apa lagi? Senyum. Senyum. Ada tambahan senyum terus ya. Karena tanggal muda. Ya. Untuk apa itu? Ya. Kemarin kita lakukan itu untuk melipat gandakan rezeki. Jadi ibu-ibu, rezekinya kira-kira sudah berlipat atau belum? Belum. Rezekinya, rezeki dari Allah untuk kita sudah berlipat atau belum? Sudah. Nah, kita maunya berlipat atau sekedar cukup? Mau haji cukup. Mau beli rumah untuk anak cukup. Mau beli baju lebaran cukup. Masya Allah, enak banget itu. Itu namanya berlipat, ha? Ya. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk meminta berlipat tuh. Jadi bukan sekedar cukup, tapi berlipat. Kenapa kok berlipat? Agar kita bisa berbagi lebih banyak, betul ya? Ya, kalau kita punya misalnya harta lah 1 miliar aja, misal bayangin aja. Ya, misal. Tentu kalau kita bagikan 50 juta masih nyisa berapa, Bu? Banyak ya, 950 juta. Padahal 50 juta dibagikan udah Masya Allah. Untuk majelis taklim kita ini kira-kira, waduh, udah bisa 2 kali seragam nanti. Gitu. Nah, itu kenapa kita minta berlipat, agar kita bisa berbagi lebih banyak. Kenapa kita ingin berbagi lebih banyak? Agar semakin banyak atau semakin berat timbangan amal kita di akhirat. Itu Bu. Jadi kira-kira kalau kita diminta untuk minta kepada Allah, mau minta sekedar cukup, ditambah atau berlipat? Gimana Bu? Ditambah. Saya ulang. Kalau mau minta pada Allah, minta boleh loh, nggak ada larangan. Ya, bahkan kita disuruh minta. Kalau kita nggak minta, itu bukan hamba Allah, sombong namanya. Karena Qur'annya menyampaikan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan ku kabulkan. Allah kasih kesempatan kita meminta kepadanya. Kita dikasih kesempatan minta cukup, boleh. Minta ditambah, boleh. Minta dilipat gandakan juga boleh. Minta yang mana kira-kira? Halo? Masih cukup juga? Kenapa Bu? Cukup tapi cukup bukan yang tadi. Mau ini cukup, itu namanya berlipat tuh. Mau haji cukup, mau umroh cukup, mau haji umroh sekaligus beli jajanan atau kenang-kenangan cukup, itu berlipat namanya. Jadi berarti kalau normal kita mau pasti kita inginnya yang berlipat. Ya Bu ya, pastilah. Kalau berlipat itu misalkan punya uang 100.000 ya,
punya uang 100.000, kalau ditambah berarti 110.000. Kalau berlipat 200.000 minimal. Berlipat lagi bisa 400.000, berlipat lagi bisa 1.600.000 kan gitu. Itu berlipat. Nah, kita diberi kesempatan oleh Allah pun untuk meminta berlipat. Dan kemarin 2 bulan yang lalu sudah saya bocori kan, ya caranya ya kalau nggak salah ya, agar rezeki kita berlipat. Apa Bu? Syukur plus SDM. Masih benar Bu ya? Masih, alhamdulillah. Ya, saya aja masih ingat. Ya, syukur plus SDM. Nah, sekarang sebelum kita tambah lagi, saya pengen tahu kira-kira syukur plus SDM itu sudah sudah dikerjain belum? Sudah diamalin belum ya gitu ya? Sudah Bu ya? Alhamdulillah. Udah. SDM itu sambungin kepada Allah, D-nya doain, M-nya muliakan, atau kalau kita in semua ya muliain ya. Gitu ya. Kalau kita gantikan sambungkan kepada Allah, doakan kepada Allah, muliakan siapapun yang ada dari makhluknya Allah. Tapi pertama syukur dulu. Syukur plus ya. Syukur plus itu syukur totalitas, Bu. Total itu gimana, Bu? Semuanya. Jadi nggak ada yang tersisa. Total. Gerhana matahari total. Berarti mataharinya hitam, tertutup semua, itu total. Kalau cuma separuh belum total. Nah, apalagi? Udkhulu fi silmi kafah dalam Al-Qur'an, masuklah ke dalam Islam kafah. Kafah itu keseluruhan. Kalau di bahasa yang lain total. Jadi maksudnya total. Enggak bajunya Islam, perilakunya enggak begitu, itu belum total. Ada enggak gitu, Bu? Contohnya gampang, bajunya Islam tapi sholat 5 waktunya enggak lengkap. Berarti belum total, padahal perintahnya disuruh masuk Islam secara total. Nah, syukur gimana tuh? Syukur gitu. Syukur total itu bagaimana? Syukur yang tidak ada beda antara punya uang atau punya utang, antara sehat atau sakit, antara susah atau senang, antara sempit atau luas. Itu syukur totalitas selalu penuh 100%. Gimana, Bu? Alhamdulillah. Itu syukurnya. Ibu-ibu kira-kira kalau lagi susah, kira-kira innalillah atau alhamdulillah? Kalau innalillah itu masih tingkat dasar, belum total. Apa enggak boleh? Boleh, itu Qur'annya ada. Idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kena musibah, lagi susah, gagal, enggak lulus ujian, ada masalah, innalillah, semuanya kembalikan kepada Allah karena miliknya Allah. Itu level dasar. Level keduanya harus tambah. Setelah innalillah, alhamdulillah. Ada tetangganya meninggal, yang terucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi yang enggak terucap di dalam hatinya alhamdulillah. Kenapa, Bu? Karena kita masih diberi kesempatan untuk doakan dia almarhum daripada kita yang didoakan. Berarti kalau doakan kita udah meninggal, gitu. Gitu maksudnya. Itu level berikutnya, level kedua lah. Nah, kita jangan tetap aja levelnya. Kita harus naik nih. Setuju, Bu ya? Setuju ya. Jadi begini, dulu kalau saya kuliah, waktu saya kuliah saya selalu punya target, Bu. Targetnya apa? Apa yang disampaikan dosen saya, guru saya, itu saya catat dan saya harus bisa menyampaikan ulang dan saya harus bisa menjalankannya itu. Alhamdulillah. Sehingga habis kuliah kadang teman-teman saya tanya ke saya karena catatannya paling banyak. Dan saya bisa menceritakan selama dosen saya menceritakan hal yang sama. Ya tentu beda. Kadang nggak sehebat dosen saya, tetapi minimal saya bisa menyampaikan. Kalau toh tidak 100% dapat 80% udah lumayan. Begitu juga kita ngaji, Bu. Ngaji di mana saja usahakan begitu. Kita ingat, kita praktekkan, kita amalkan. Harus ada perubahan. Jadi jangan sampai, mohon maaf, kalau ngaji itu aja nggak ada perubahan gitu. Ada nggak yang seperti itu? Rutinitas. Jadi rutinitasnya ya yang penting ngaji lah. Padahal usia kita
Semakin hari semakin habis. Bener kan Bu ya? Iya, semakin habis, bukan bertambah. Semakin habis. Ya Pak Ustadz, saya kan baru 23 tahun. Emang tahu kalau meninggalnya 63 tahun? Nggak tahu. Ada yang melahirkan, wafat, padahal masih muda. Nah, itu. Yang sudah 86 tahun nggak wafat-wafat, udah sakit diabetes, jantung, koroner, macam-macam, darah tinggi, berkali-kali masuk rumah sakit, masih aja belum dipanggil sama Allah. Jadi nggak jamin usia itu, yang menjamin Allah kapan waktunya, di mana dan bagaimana caranya kita menghadap Allah, rahasia Allah. Makanya ketika kita belajar mengaji harus berubah terus. Dan saya merasakan Bu, setiap apa yang kita bahas, yang kita sampaikan itu langsung ada ujiannya, langsung ada tesnya. Ya, kenapa begitu? Karena dulu kita bersama sudah mengamalkan ya. Doa pertama kita gimana? Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu doa pertamanya itu. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Nah, Masya Allah. Nah, syukur totalitas. Ya Alhamdulillah, mana ya. Ya, syukur yang totalitas itu tidak ada perubahan yang signifikan. Pinjaman kita dibalikin, alhamdulillah. Belum dibalikin juga alhamdulillah. Kenapa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb, tidak ada yang kau takdirkan atas kami itu sia-sia. Ada orang nggak balikin utang ke kita, nggak ada yang sia-sia itu. Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kalau kita sabar, niat nolongin dia, pahala tidak? Pahala, berat pahalanya. Dan bukan hanya itu, Allah akan tolong kita dari arah yang lain. Kadang-kadang orang pinjem 200, 300 gitu, ya Bu ya. Lupa Bu kadang ya, atau apa ya, sengaja lupa atau gimana gitu ya. Tapi kita positif aja. Ya Mas, pinjem ya, nanti Senin saya balikin. Seninnya udah berganti tahun. Misalkan. Nah, itu meskipun mungkin kita kurang, tahan. Sampaikan aja pada Allah. Ya Allah, ada sih pinjaman di sana, tapi sebenarnya dia sepertinya kok juga butuh ya Allah. Tolong ya Allah, mudahkan rezeki dia, mudahkan rezeki juga saya. Ya, gitu. Nah, itu syukur yang totalitas. Jadi selalu muncul alhamdulillah. Memang nggak mudah tapi bisa Bu. Nggak mudah tapi bisa. Kenapa kok bisa? Asal mau berlatih terus, syukurnya terus. Nyampe rumah tiba-tiba salah paham sama suami, syukur. Jangan terpengaruh. Ya, dengarkan dulu, ngobrol, tenang. Begitulah ceritanya. Gitu. Itu syukur. Kenapa? Karena Allah sampaikan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Surat Al-Imran 191. Ya. Enggak ada yang sia-sia. Kemudian Allah sampaikan lagi, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmatnya Allah, bisa terhitung enggak? Enggak bisa, saking banyaknya. Nikmatnya Allah saking banyaknya. Jadi kalau kita ngitung enggak bisa. Makanya selalu harus muncul alhamdulillah. Harus muncul alhamdulillah terus. Dan itu tulus Bu, dari lisan sampai hati kita harus tulus. Kalau enggak rugi kita. Waktu kita juga akan terus mendekati finish nih, gitu ya. Ya, oke. Jadi apa Bu? Syukur totalitas ditambah SDM. S itu apa? Sambungkan semua yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan, kita yang tergerak di hati, sambungkan kepada Allah. Ya, lihat anak kecil didoain ya Allah, jadikan dia, sehatkan dia ya Allah, jadikan anak yang soleh, berbakti padahal mungkin kita nggak tahu dia anak siapa. Itu sambungkan. Setiap apa yang Allah tampakkan itu cara Allah agar kita mendoakan dia. Doanya di mana? Di dalam hati. Kenapa nggak di lisan? Ya kadang-kadang kalau di lisan malah jadi fitnah. Memang lu siapa doain orang baik? Lu udah baik lagi gitu kan, malah jadi fitnah. Kenapa? Karena
etikanya di dalam hati tuh. Baru kalau habis sholat apa didoakan, gitu ya. Kalau mau, kalau ingat. Tapi kalau enggak, setiap kita ini keluar dari sini, bahkan kita lagi ngaji nih Bu, lagi ngaji, kita lihat ini, kita doakan ya Allah panjangkan umur ibu ini ya Allah. Meskipun kita nggak tahu namanya, meskipun dia tidak tahu kita sedang mendoakan dia, kita sedang berbicara pun hatinya kita bisa mendoakan orang lain Bu, bisa kan? Bisa, pasti bisa. Itu karena kita terbiasa sholat itu. Sholat itu kan bergerak-gerak tapi nggak bunyi, iya kan? Gitu. Hati kita disuruh khusyuk sama Allah, caranya itu mendoakan dalam hati terus. Gitu. Lihat apa, doakan terus. Jangan pernah mendoakan buruk. Lihat dulu mantan yang pernah nyakitin kita, jangan sampai muncul doa buruk. Dulu kayak nggak ngerti aja sama orang hidup. Nah, semoga dia nanti merasakan sama istrinya yang baru. Nah, nggak boleh begitu, nggak boleh. Udah maafin dia. Doakan, ya Allah bahagiakan dia ya Allah. Ya, bahagiakan dia. Begitulah kurang lebihnya. Nah, setelah doakan apa tadi? Muliakan. Jangan pernah hina orang meskipun dia mungkin lebih miskin daripada kita, lebih rendah pendidikannya, mungkin lebih nggak paham. Nggak boleh. Nabi Muhammad pernah nggak Bu menghina orang? Nggak pernah. Gitu. Sampai Sayyidina Ali dulu waktu perang pernah kan dengar ceritanya, ada musuhnya udah jatuh mau ditebas, dia diludahin. Sayyidina Ali diludahin sama musuhnya, nggak jadi dibunuh. Khawatir apa? Bunuhnya bukan karena Allah, karena dia marah, terhina diludahin. Sampai segitu. Ya. Waktu kena tombak ya atau panah ya, waktu kena panah, sholat dulu. Biar apa? Biar khusyuk. Ketika khusyuk dicabutnya nggak begitu terasa gitu. Nah, kalau kita beruril. Ya. Tapi bisa, latihannya bisa tadi. Apa tadi? Syukur totalitas. Mau apa aja syukur. Alhamdulillah, jangan sampai ini Bu. Jangan sampai apa ya? Gimana? Jangan sampai syukurnya itu karena terpaksa. Contoh gini, kita kan berharap bisa bayar sesuatu besok misalnya, harusnya bayar 1 juta. Suami bawa 500.000, kurang 500.000 kan? Harusnya 1 juta itu udah unggul, besok bisa dibayarin. Ternyata hari ini masih 500 juta. Nggak boleh. Ya alhamdulillah lah daripada nggak ada. Nah itu nggak total. Itu kayak jengkel, masih syukurnya jengkel. Harusnya alhamdulillah ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah, mudahkan usaha suami saya ya Allah, berikan kesabaran pada kami ya Allah, tunjukkan jalan-jalan, tapi dalam hati. Nah, terlihat di mana? Di senyumnya. Kira-kira Bu, suami melihat kita bisa menyikapi gitu, ya. Suami melihat kita bisa bersikap gitu, kira-kira suami seneng nggak Bu? Masya Allah, ya. Dan jadilah ratunya bidadari nanti. Siapa ratunya bidadari? Orang manusia beriman yang masuk surga. Dia jadi ratunya bidadari. Konon katanya bidadari itu kalau turun ke bumi, seluruh penduduk bumi yang perempuan itu kalah cantik sama si bidadari. Padahal kita nanti ibu-ibu nih, yang perempuan, wanita, kalau masuk surga, yang menjadi ratu ibu-ibu, yang menjadi prajuritnya bidadari. Oh, Masya Allah. Kenapa? Karena kita berjuangnya lama di dunia ini. Gitu. Berjuang berat untuk menjadi orang soleh soleha itu nggak mudah, gitu ya. Jadi apa Bu? Syukur plus SDM, S-nya sambungkan kepada Allah semua yang kita lihat. Kita ini pas jalan ingat siapa gitu Bu, doakan langsung Bu. Ya Allah, teman saya dulu gimana ya kabarnya ya? Karena pas lihat jalan ada mirip teman kita, mau kita sapa, hampir aja kita sapa misalnya. Tapi ternyata bukan, kita ingat dia nggak mungkin ke sini gitu, tapi terus tandanya oh dia lebih besar. Nah itu misalnya, tapi kita ingat dia, doakan ya Allah teman saya yang kau ingatkan lewat beliau ini ya Allah, mudahkan rezekinya di sana, sehatkan ya Allah. Terus bapak ini juga berikan kemuliaan ya Allah, karena dia mengingatkan saya pada teman saya begitu. Tapi di dalam hati pakai bayar nggak Bu gitu Bu? Nggak pakai bayar Bu. Dan kita bisa, kalau kita nggak atur hati kita untuk mendoakan seperti itu, hati kita liar Bu, betul ya, macem-macem ngomongin orang sembarangan. Itu nggak matching banget, itu masa kerudungnya begitu banyak begitu sih, dari kemarin itu aja majelis taklim ini itu yang pakai ini, enggak, jadi aneh-aneh ngomongnya. Memang nggak dengar, tapi hati kita itu, ya itu namanya ismun. Apa ismun?
Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, apa ismun itu?" Ismun itu adalah maha kafi sodrika bakari ta'ayat kali alenas. Ismun atau dosa atau suatu yang kotor itu adalah suatu yang terbersih di hatimu, terdetak di hatimu dan orang lain dan kamu malu jika orang lain itu tahu. Itu udah dosa, Bu, menurut Nabi Muhammad SAW. Jadi kotor. Hati kita tuh kotor. Makanya kalau mau ibadah mau apa kita lurusin terus niat. Saya kalau mau khutbah Jumat juga lurusin terus, Bu, niat. Jangan sampai niatnya yang salah. Gitu. Dan doain yang mau dengarkan kita, semoga Masya Allah, semoga bisa diterima, semoga terbuka hatinya untuk menjalankan. Karena saya berharap ada amal jariyah. Ya, sehingga apa yang saya sampaikan diamalkan, saya dapat pahalanya. Ibu juga gitu. Yang sudah saya sampaikan diamalkan dan sampaikan ke orang lain, biar orang lain ketika mengamalkan, ibu-ibu juga dapat pahalanya. Itu mahasiswa saya wajibin untuk amalkan doa, misalkan untuk mengamalkan ini. Kenapa? Saya punya misi. Misi saya apa? Memperberat timbangan amal saya di akhirat. Itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ternyata, Bu, syukur plus SDM itu kalau kita lakukan bisa melipat gandakan rezeki. Apa rahasianya? Di mana? Rumusnya di mana? Rumusnya di surat Al-Jumu'ah ayat 10, Bu. Faida kudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu ya rumusnya. Nanti kalau Ibu sudah sempat pernah buka channel saya kan, Bu, ya. Channel yang Heri Purwosanto berbagi pesan baik itu di YouTube. Itu selalu saya bagikan itu, melipat gandakan rezeki atau apa itu, dan dasarnya dari Quran dan hadis. Jadi saya kaji, saya pelajari, saya sampaikan, saya rumuskan. Ada juga habis khutbah ya dievaluasi saya, katanya dipertimbangkan nanti suruh khutbah lagi atau enggak, katanya. Enggak apa-apa, mungkin belum nyambung. Belum, ya enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa, katanya dasarnya apa? Saya tunjukkan dasarnya. Ya, tapi ya begitulah namanya manusia. Di atas langit masih ada langit, harus sabar, harus terus belajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Masya Allah, kemarin saya khutbah di Alexander, di masjid mana? Komplek Pertamina itu, yang musola jadi masjid sekarang. Alhamdulillah, habis khutbah selesai mendapat pulang, ada yang petugasnya lagi ngitung kotak amal. Saya salamin, beliau bilang, "Ustaz, bagus materinya. Amin, semoga bisa diamalkan." Apa tentang sholat subuh? Itu pesanan DKM. Ustaz, kalau bisa sholat subuh siap gitu. Padahal saya yang begitu-begitu bagi saya apa ya, sudah kayaknya kok itu aja gitu. Tapi memang ternyata nggak begitu. Ada orang yang memang masih butuh gitu. Ya, jadi habis materi harapannya apa? Sholat subuhnya berjamaah di masjid atau musola bagi yang laki-laki, bapak-bapak gitu. Nah, itu saya terangkan. Sebelumnya sholat di Ar-Rahman. Di Ar-Rahman Haji Gadung. Itu tentang melipat gandakan rezeki yang seperti itu. Alhamdulillah kesannya juga positif. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya pengen ibu-ibu mengamalkan ya. Ya, karena kan tanpa biaya tuh. Gampang banget, Bu. Dan saya sudah amalkan dan saya merasakan Masya Allah. Dan rezeki itu ada dua, Bu. Materi dan non materi. Bisa jadi materinya dibanyakin, non materinya belum. Tapi suatu saat non materinya banyak, yang materi juga banyak, bisa jadi. Gitu. Materi itu apa? Tambahan penghasilan berupa uang, harta, dagangan laris, uang pinjaman dikembalikan, itu materi semua. Suami naik angkatnya, derajatnya, gajinya, materi. Tapi non materi, keluarga tambah bahagia, suami semakin paham, semakin sadar sholat, anak-anak mudah dibangunin, untuk sholat gampang, ngerti, anak-anak itu non materi, Bu. Dulu saya pernah cerita ya, waktu saya jadi marbot di Musola Alamin 3,5 tahun saya di sana. Awal di sana itu, Bu, pada bulan pertama itu saya ikut rombongan memakamkan jenazah. Di belakang Alamin itu kan ada marabunta, makam. Ya, komplek Pertamina tuh. Ya, jadi saya di sana 3,5 tahun, Bu, dulu. Jadi kalau malam Masya Allah suara kodok itu terdengar. Ya. Nah, waktu itu saya baru sebulan pertama ikut mengantarkan jenazah. Nyolatinya di musola saya, Musola Alamin itu tempat saya jadi marbot. Ternyata yang meninggal baru 29 tahun usianya. Dan yang paling sedih saya dengar Ustaz Mas gitu, tahun lalu kakaknya meninggal. Ya, sekarang adiknya katanya.
Jadi 2 bersaudara laki-laki meninggal semua. Usianya masih muda semua, di bawah 30 tahun. Saya kaget kan, saya tanya, sakit apa Pak? Apa katanya? Sambil berbisik beliau bilang apa? Narkoba. Jadi meninggalnya karena narkoba. Ya, overdosis gitu ya. Masya Allah, adik kakak laki-laki di atas 25, di bawah 30 meninggal karena narkoba. Kira-kira orang tuanya sedih nggak? Sedih pasti. Itu nggak bisa ditukar. Kalau orang tuanya dikasih tahu, orang tuanya dua-duanya kerja di Pertamina, suami istri kerja di Pertamina, berangkat pagi pulang malam. Ya, yang masih ada sekarang kakak yang tertua, mbak-mbak ya, ibu-ibu. Ya, jadi adiknya 2 laki-laki itu udah meninggal semua karena narkoba. Masya Allah, coba. Kalau boleh milih, kalau dikasih tahu ayah bundanya dulu, kamu gini ya, kalau kerja semua nggak ada yang merhatiin anakmu, nanti begini-begini. Kamu uangnya banyak, mobil, rumah punya, 3 anak semua dibelikan rumah, tapi nanti ujungnya begini. Kira-kira pilih nggak? Pasti nggak pilih. Mang pilih apa yang dipilih? Pengen ya rezekinya cukup, tapi anaknya ya soleha semua, ya kan, mendoakan sampai kakek nenek punya cucu, kan gitu yang dipilih, Bu. Iya, tapi kita nggak tahu rahasia Allah, gitu. Makanya apa? Caranya apa? Itu nak masuk dalam kategori rezeki non materi, anak soleh, soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah, meskipun mungkin pas-pasan, pas mau beli baju baru ada. Tadi cukup ya, sekarang pas ya. Pas mau pelisiran liburan ada gitu kan. Nah, alhamdulillah, disyukuri, itu rezeki dan itu akan dilipat. Lihat suaminya, hatinya doain, Bu. Suamiku ya Allah, tambah tua tambah putih rambutnya misalnya, ya sehatkan ya Allah, panjangkan usianya ya. Dalam hati begitu lihat anak, ya Allah, anakku jadi anak soleh. Itu yang sehari-hari. Kalau malam sholat hajat, sholat tahajud, habis sholat didoain, harus yang dilafatkan. Tapi sehari-hari ketika kita lihat dia, ketika hati kita langsung doain dia, doain dia. Itu caranya melipat gandakan rezeki, Bu. Apa dasarnya tadi? Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ya, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau habis sholat Jumat atau sholat biasa, para ahli tafsir memaknai bukan hanya sholat Jumat, sholat biasa kita nggak boleh lama-lama di masjid musola. Sholat terus habis, pokoknya 1 hari 24 jam di situ terus nggak boleh, kecuali marbot. Nah, ya marbot memang kerjanya di situ. Gitu. Nah, kalau nggak marbot ya nggak boleh, harus fantasiru fil ardi, harus keluar rumah, harus dagang, kerja di pasar atau di kantor atau apa, pokoknya harus keluar rumah. Fantasiru fil ardi itu apa? Wabtahu min fadlillah, mencari rezeki dari Allah, fadilah, keutamaan dari Allah itu. Nah, yang jarang dibahas lanjutannya, Bu, apa? Wadkurullaha katsiran, pakai kalimat wawu ataf namanya. Itu artinya apa? Sejajar. Ya, jadi ada syarat. Ketika bekerja itu ada syaratnya. Apa? Wadkurullaha katsiran, ingatlah Allah yang banyak. Nah, kenapa kok pakai syarat itu? Ujung ayatnya Allah sampaikan la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, beruntung ini saya maknai, saya pahami berlipat ganda. Bukan hanya ditambah, karena ditambah nggak pakai tuflihun. Kalau ditambah itu pakai apa? Gimana itu? Yang surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum lahazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur ditambah lahazidannakum. Tapi ayat 10 surat Jumu'ah tadi artinya apa? Tuflihun, bukan lahazidannakum. Itu berbeda. Kalau lahazidannakum akan kutambah. Kalau tuflihun beruntung. Fi'ilnya mudhari'. Ya. Apa mudhari' itu? In progress, terus menerus, Bu. Masya Allah. Jadi itu. Dan itu saya roadshow sudah mahasiswa saya, murid-murid saya minta ngamalin itu agar rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah. Syukurnya totalitas. Hari Minggu pagi kemarin saya diberi kesempatan untuk kajian subuh di komplek Sekretariat Negara di Cipulir. Ya, pagi-pagi hujan deras, Bu, ya. Ya, itu juga saya rasakan berlipat rezekinya. Kenapa? Itu baru pertama kali saya di situ. Saya nggak tahu lokasinya, saya nggak tahu masjidnya, saya nggak tahu kemana, ke daerah situ nggak tahu, Kebayoran Lama ya, Bu. Nggak pernah ke sana. Dan acaranya habis subuh. Subuhnya sekarang jam 4 lebih 8 menit, coba bayangin, Bu.
Saya lihat di Google, di map itu kurang lebih 45 menit dari Pondok Ranji sampai ke sana, ke Cipulir itu di Kebayoran Lama. Pagi-pagi, ya. Mobil banyak, mobil saya masih di showroom belum saya ambil. Motor banyak, tapi yang taruh di rumah cuma satu. Gitu. Kalau saya naik motor sendiri, saya tempatnya juga nggak tahu. Ya. Kalau naik mobil harus pakai yang murah. Apa? Pakai gokar. Cuman masalahnya pagi ada enggak ya? Gitu. Itu pengalaman saya pertama pagi pakai gokar. Bismillah. Ya, saya malam itu tidur 5,5 jam. Nah, kemudian jam 3 saya langsung coba aplikasi itu, saya pecet, Bu. Masya Allah, istri saya juga kaget. Langsung dapat, Bu. Langsung dapat. Tulisannya tunggu 3 menit. Saya lihat gambarnya dekat sekali dengan rumah. Oke, datang 10 menit nyampe Gang Keramat situ, baru nyampe Gang Keramat. Hujan Masya Allah deras banget. Hari Ahad pagi itu. Ya, kemarin ya, seminggu yang lalu pas. Hujan deras banget. Dan beliau cerita, sopirnya ini. Cerita istrinya 2, yang pertama minta cerai, anaknya dari pertama itu 5, istri keduanya lebih tua dari istri pertama, anaknya 1. Dia pernah kerja di Arab 4 tahun, pernah di Malaysia 3 tahun, terus pulang ke rumah udah 3 tahun. Mau cerita lah macam-macam. Dan yang menarik bagi saya, pertama kali beliau cerita ini, karena orang Madura, saya pernah di Madura 4,5 tahun di pesantren. Jadi nyambung gitu. Apa kata beliau? Pak, saya tadi tuh nyampe kompleks ini di Indomaret situ, komplek Pertamina, jam 10 malam udah sampai. Ketiduran, Bu. Jadi harusnya dia tuh narik, ketiduran, bangun-bangun dengar pesanan order saya itu. Masya Allah, coba. Ini bagi saya tuh, Masya Allah, ini karunia, ini berlipat. Ya, kalau saya nyewa tetangga saya perlu 300.000 kan, ya, nyewa misalkan dianterin gitu. Nah ini Masya Allah. Masya Allah, ini bagi saya itu berlipat. Nah, seperti itu harus syukuri, Bu. Sakit pun syukur, kurang pun syukur, ban bocor pun syukur. Ya. Gimana cara syukurnya ya ban bocor ya? Ya. Coba, misal nih, saya pernah tuh ban bocor sama istri sama anak. Masya Allah, udah panik kan biasanya. Sabar, Insya Allah. Ternyata tolak-tolek, 5 meter di belakang motor itu ada servis. Udah gitu aja, ternyata akinya rusak, ganti aki 300.000 kan gitu. Nah, Matic ya. Nah itu contoh, bersyukur. Atau misalkan ternyata ban bocor jauh, ya itu bukan bocor tadi ya, mogok ya. Tapi kalau ban bocor misalkan jauh, nuntunnya ini, nuntun itu bahasa Jawa apa ya? Apa namanya? Dorong ya. Dorong motor nih sampai ketemu tambal ban, tukang tambal ban. Itu pahala, loh. Akan dinilai pahala sama Allah. Jadi nggak boleh kecewa, terus alhamdulillah. Itu menyikapi hidup begitu. Jadi menyikapi kehidupan itu selalu harus bersyukur apapun yang terjadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa tadi, Bu? Syukur totalitas. S-nya sambungkan kepada Allah. D-nya doakan orang lain siapapun dia, meskipun musuh doain, Bu. Ya. Ya, yang terakhir apa tadi? Muliakan, jangan hina orang. Jangan sampai muncul kata-kata binatang, kata-kata merendahkan. Jangan sampai yang atasan, jangan sampai hina bawahan. Gitu ya. Itu materi bulan lalu sebenarnya, 2 bulan lalu ya. Ya, semoga cuman mungkin ini dielaborasi lagi, dicatat ya, Bu ya, diamalkan. Insya Allah kalau ada kesempatan kesini lagi, saya pengen tahu pengalamannya bagaimana mengamalkannya. Ya, pengalamannya. Tapi kita nggak akan ditunjukkan sama Allah. Barakallahu fiik. Kalau kita belum mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ngamalin dengan sungguh-sungguh nih, keluar dari sini doain orang, Bu. Hatinya udah doain orang, lihat apa doain. Kalau lagi macet doakan, ya Allah, segalanya ini orang macet semua ini dikasih kesabaran ya Allah. Mudahkan rezekinya para pencari nafkah nih, para suami, para istri yang bantu suaminya kerja. Mudahkan ya Allah rezekinya, sehatkan ya Allah. Hati kita gitu, sibukkan gitu. Jangan sibuk ada orang goncengan laki perempuan, kayaknya suaminya cakep banget, istrinya jelek banget, kita pikir ya Allah harusnya kan saya jadi istri dia. Itu enggak begitu. Iya, cuma kan gitu. Nah itu kan nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Itu masuk ismun, itu zambun, itu yang dimaksud kotoran itu oleh Nabi itu, Bu. Dan nikmat, kalau ibu-ibu kita semua bisa ngamalin itu nikmat, Bu. Nikmat sekali, Masya Allah. Nah,
Hari Ahad kemarin itu saya menyampaikan itu juga. Ternyata diupload di Facebooknya Al Muharram ya, Masjid Al Muharram Kompleks Sekretariat Negara itu saya bicara 1 jam. Ya, ada tanya jawab nanti aja Ustadz sambil ngopi katanya. Ternyata benar. Tanya jawabnya sejam. Sambil ngopi, ada yang tanya usianya 80 tahun. Pak Ustadz, saya ini susah untuk nangis katanya. Nah, gimana caranya? Ya, kata tetangganya temennya itu, Pak Haji, mungkin nggak pernah susah kali jadi nggak susah nangis katanya. Gitu. Nah, nangis apa? Nangis itu wajib Bu, sebenarnya. Tapi bukan ditunjukin orang, gitu ya. Tapi bukan juga karena meratapi nasib. Nangisnya karena apa tadi? Tanya ada totalitas dari apa? Bersyukur. Jadi nangisnya karena bersyukur Bu. Kenapa? Karena Allah jamin. Nanti kita akan dipanggil malaikat nih. Siapa yang mau duluan Bu? Enggak ada ya? Kita nanti dipanggil malaikat Israel. Nah, setelah dipanggil masuk ke alam kubur. Itu pasti masuk alam kubur. Setelah alam kubur berbangkit, namanya Yaumul Ba'ats. Setelah berbangkit kumpul ya, Yaumul Mahsyar, di padang mahsyar. Saat itu panas banget di padang mahsyar dan ada naungan Allah. Siapa yang dinaungi? Salah satunya adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya kemudian mengembang air mata di matanya. Seseorang yang menangis kemudian mengingat Allah. Ya, menangis karena mengingat Allah itu nanti di padang mahsyar dilindungi oleh Allah. Ada 7 golongan. Yang pertama pemimpin yang adil. Yang ketujuh orang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya kemudian menyebabkan dia menangis, itu nanti akan dilindungi oleh Allah. Caranya bagaimana Bu? Caranya gampang. Ya, ketika mungkin kita lagi kemana, lagi jalan, gitu. Bu, siapa namanya Bu? Bu Nita. Kadang Ibu sering jalan-jalan ya. Setahu kayaknya Bu Nita ini ya. Bener Bu ya? Nah, ketika Ibu jalan, perhatikan, ketika jalan itu kesempatan untuk berzikir pada Allah. Ketika apa saja melihat orang yang mohon maaf ada kekurangan fisik ya, jalannya susah, ya Allah, kita kadang lihat orang yang mohon maaf mbak-mbak yang mungkin Allah takdirkan kurang nyambung di bawah IQ-nya, terus jalan gitu, jangan disebut namanya. Nah, doakan Bu, doakan yang seperti itu Bu, doakan dia dan jangan ditertawain. Jangan ditertawain. Justru kita bisa menyebabkan kita nangis loh. Bayangkan kalau kita yang jadi dia gitu loh. Betapa sedihnya kan gitu bahasanya. Makanya syukurnya tulus. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bukan aku yang kau uji seperti itu. Aku bisa ibadah normal, ya mungkin dia nggak tahu sholat seperti apa. Gitu kan. Aku bisa menikah, bisa punya anak, dia nggak ada kesempatan itu. Masukkan dia ke surgamu ya Allah. Kumpulkan aku dengan dia di surgamu ya. Begitu. Iya, itu kan nggak bayar kan? Nggak bayar. Itu yang bisa mengalirkan air mata kita di mata kita Bu. Ini ada Ustadz ngajari nangis. Maaf Bu ya. Ya, karena nangisnya itu yang mulia. Nangis mulia itu Bu. Yang nggak mulia itu nangis meratapi nasib, nyala-nyalain orang. Ini kan gara-gara sampean Pak. Gara-gara kamu ini udah menikah berpuluh tahun gak paham, nangis. Itu meratapi nasib, jengkel itu. Itu enggak. Dan air mata dulu pernah saya sampaikan di sini. Air mata yang keluar karena kita syukur Bu, itu membunuh bakteri. Tapi jangan ada orang tahu. Nah, itu caranya. Ya, tahan. Kalau di sini mau nangis tahan dulu. Nyampe rumah nangis, boleh. Waktu sholat duha, waktu sholat hajat, sholat malam. Karena syukur ada kesempatan, syukur dengan suami soleh, dengan anak soleh. Kalau mereka belum soleh seperti yang kita inginkan, ini kesempatan kita doain dia, menyertai dia agar soleh seperti yang kita harapkan. Dulu kan pernah saya sampaikan, kalau ada kekurangan di pasangan kita, alhamdulillah ada kesempatan kita membersamai dia untuk melengkapinya, menjadi pakaian yang membantu menyempurnakan, begitu. Lah kalau kita sudah sempurna, istri kita sudah sempurna, suami kita sudah sempurna, terus tugas kita ngapain gitu? Betul tidak Pak? Jangan-jangan kita malah sulit bersyukur. Jadi syukur itu tidak hanya karena kita kebanyakan harta. Syukur itu bisa muncul kapanpun dan harus muncul
Kenapa? Kita ingin dilipat gandakan sama Allah rezekinya. Dan percayalah, contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan apa? Baiti jannati, rumahku surgaku. Loh, masya Allah. Itu benar. Gitu. Nah, oke. Saya sampai jam 11. Kenapa, Bu? Untuk mendapatkan itu kan kebanyakan ibu-ibu nih ya, yang namanya ibu-ibu. Lagi baca kan itu lah mantap banget, itu bininya biasa aja, jodohin apa gimana namanya gitu. Nah, itu supaya kita mendoakan apa gimana? Rasa itu tuh supaya hilang gimana Begini. caranya gitu. Ya Allah, tidak semua yang ini. Komen aja Betul. gitu. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan bukan seperti aslinya. Itu kalau dalam ilmu komunikasi ada. Ada namanya contoh kita melihat fata morgana, ya. Kita melihat ada air di sana padahal tidak ada air. Begitulah hidup. Makanya ada pepatah, jangan lihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Seakan-akan rumput tetangga lebih hijau daripada, padahal enggak. Aslinya enggak. Setiap rumah tangga ada min plusnya, ada kekurangannya. Itu yang harus diyakinkan ke kita. Dan berbahagialah dengan takdir Allah. Karena Allah tidak mentakdirkan kita dengan suami kita kecuali yang terbaik. Suami kita enggak sempurna, tapi bahagianya di situ. Ketidaksempurnaannya menjadikan kita semakin banyak pahala. Masya Allah. Kenapa? Karena orientasi kita akhirat. Ibu-ibu, kalau disuruh milih, mau pilih dunia atau akhirat? Pasti akhirat. Kenapa kita pilih akhirat? Nah, ini rasionalitasnya. Kenapa kita pilih akhirat? Gini, Bu. Tahu tidak, Bu? Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj. Allah sampaikan sesungguhnya wa inna yauman fil a'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dalam surat Al-Hajj. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu matematik. Satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau dihitung 1 menit, bukan menit, detik, 1 detik di akhirat 4 hari, Bu. 1 detik di akhirat itu 4 hari. Loh, masya Allah. Ya. Nah, saya buka contekan saya ini biar pas nih. Oke. Nah, itu 1 detik. Kalau 1 menit, Bu. Ini ya, 1 menit di akhirat sama dengan 255 hari di dunia. 1 menit di akhirat sama dengan 255 hari di dunia. Jadi kalau dihitung 1 jam di akhirat 41 tahun di dunia. 1 jam doang di akhirat, 41 tahun di sini. Kalau umur manusia 63 sampai 70, maka cuman 1,5 jam dibandingkan kehidupan akhirat. Akhirat abadan, lama, Bu, di akhirat. Di dunia sebentar, 60 sampai 70. Kalau diperbandingkan 1,5 jam doang. Makanya wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih utama daripada dunia. Baginda Nabi mengatakan, siapa yang cerdas? Yang sibuk mikirin akhirat, mempersiapkan untuk akhirat. Itu orang cerdas. Karena hidup berikutnya lebih lama. Siapa yang tahu? Buktinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, Bu. 1400 tahun yang lalu Al-Quran ini mulai diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi. Ada hitung-hitungan itu. Orang mungkin gak percaya, kok bisa hitung-hitung begitu, apa benar? Nah, ternyata setelah orang ke antariksa, Bu, orang keluar langit ini, ya, keluar langit, ada apa, Bu? Planet, ya kan? Ada bumi, ada Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan lain-lain kan? Planet itu, ya, belakangan Pluto nggak dianggap planet, dan itu ilmu, teknologi, dan itu fakta, Bu. Makanya kalau ada orang, bumi ini katanya datar, kata siapa? Di dalam Al-Quran mengatakan bumi itu seperti telur burung onta, jadi nggak bulat tapi juga nggak bulat-bulat banget, gitu. Nah, apa buktinya? Setelah orang naik ke bulan tahu bahwa bumi kita itu seperti itu. Dan ada pakai teleskop Hubble namanya, teleskop Hubble, Edwin Hubble, seorang astronom dari Amerika, NASA, itu masya Allah menemukan banyak teori tentang alam semesta ini. Apa salah satunya, Bu? Dihitung-hitung sama Hubble pakai teknologi. Nah, itu ditemukan planet, Bu. Ada kita ini ada temennya ya, yang paling matahari itu bintang namanya. Matahari itu bintang.
Nah, anggotanya matahari itu ada, termasuk bumi kita nih. Ini anggotanya matahari. Yang paling dekat dengan matahari namanya planet apa itu? Apa tadi? Saturnus. Ya, Saturnus, terus Merkurius ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu urutannya. Yang paling dekat tadi apa? Merkurius, ya, Merkurius. Nah, itu Bu, kalau dicek dihitung satu hari di mana hitungan di Saturnus, satu hari di Saturnus, ya, itu sama dengan 29 tahun di dunia. Loh, Masya Allah. Satu hari di lebih jauh dari Saturnus, Uranus. Satu hari di Uranus sama dengan 84 tahun di dunia. Uranus itu hitungan baru abad 20. Padahal Al-Quran tadi mengatakan sudah 1400 tahun yang lalu. Satu hari di Neptunus sama dengan 165 tahun di bumi. Berarti benar gitu. Sedangkan Nabi Muhammad melewati 7 lapis langit. Dulu pernah saya katakan ya, mungkin ini untuk apa? Biar kita itu yakin akhirat itu lebih utama, Bu. Ya, biar kita kalau lihat langit itu paham bahwa kebesaran Allah luar biasa. Ya, yang dulu matahari punya planet itu namanya Tata Surya. Tata Surya ada miliaran Tata Surya bergabung dalam satu galaksi namanya Bima Sakti kita ini. Sedangkan di Jakarta ini ada miliaran galaksi. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita lihat langit bisa gemeter. Allahu Akbar. Di malam hari lihat bintang. Bintang kecil itu, Bu, yang kita lihat kelap-kelip itu. Satu bintang itu punya planet-planet kayak bumi, kayak Mars, Jupiter. Punya. Itu baru satu. Sedangkan ketika diteliti satu lembar gini, satu lembar tangan ini ya, di atas itu diteliti pakai teleskop, itu isinya 200 miliar galaksi. Sedangkan satu galaksi itu ratusan miliar tata surya kayak kita ini. Masya Allah. Sedangkan kita ini baru satu tata surya. Jadi Allahu Akbar. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, jagat raya ini diluaskan sama Allah. Terbukti, apa kata Hubble, ada kecenderungan planet-planet, kemudian bukan planet, apa, galaksi-galaksi tadi itu meluas terus. Dari cahayanya itu semakin meluas. Masya Allah. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ya. Udah, monggo silakan ada pertanyaan. Saya hari ini ingin menguatkan kita bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Sudah nggak ada lagi alasan rasional yang bisa mengalahkan keberadaan akhirat. Itu pasti. Nanti kita dijemput malaikat itu hanya pindah alam. Karena badan kita tidak bisa menembus lapisan langit. Yang bisa menembus ruh kita. Ya, melewati lapisan-lapisan langit itu. Nah, kenapa Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu bisa? Nabi Muhammad pakai buruk. Kayak manusia, kenapa manusia bisa pergi bulan? Pakai pesawat Apollo atau ulang-alik, kemudian pakai baju yang ada oksigennya. Karena di bulan tidak ada oksigen, orang nggak bisa nafas, langsung mati. Maka dia bawa oksigen dari bumi. Nabi Muhammad juga bawa buruk, dibawain buruk sampai melewati langit ketujuh. Ketemu dengan nabi-nabi, ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka. Lewat lepas langit ketujuh, baru tahu surga neraka. Masya Allah. Dan ini kita tinggal wait and see, Bu. Tinggal tunggu dan lihat. Islam mengajarkan bahagia bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Insya Allah kalau kita amalkan syukur totalitas plus SDM, Allah akan mudahkan rezeki kita. Allah akan lipat gandakan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup dulu, kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.